Pernahkah kalian merasa diremehkan oleh orang di sekitar kalian? Apa yang kalian lakukan untuk membalasnya? Apakah kalian hanya diam saja dan mengabaikan atau melawannya? Jika kalian pernah atau sedang diremehkan oleh orang lain, tapi bingung bagaimana cara meresponnya, maka kalian sedang menonton di video yang tepat. Selamat datang kembali di Kehidupan Bijaksana. Video kali ini kami akan membahas dan mengupas tuntas salah satu topik yang akan sangat berguna untuk mendukung kita dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, yaitu cara menghadapi orang yang meremehkan kita. Ada kalanya kita akan dihadapkan pada situasi di mana seseorang atau sekelompok orang tiba-tiba meremehkan kemampuan dan keterampilan yang kita miliki, entah itu di lingkungan keluarga, pergaulan, hingga di tempat kerja. Entah memang disengaja atau kita merasa rendah diri, atau mungkin mereka juga tidak sadar telah meremehkan kita. Tapi tetap saja kondisi saat diremehkan orang lain pasti tidak akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Perilaku meremehkan yang mereka lakukan pasti akan membuat kita merasa kesal, marah, dan bahkan terluka, hingga akhirnya bisa membuat kita merasa tidak percaya diri untuk tampil di hadapan mereka. Lalu bagaimana cara ataupun teknik untuk menghadapinya? Bisakah kita merespon tindakan mereka secara bijak tanpa melibatkan perasaan emosi yang menggebu-gebu? Jawabannya tentu saja bisa. Ada beberapa cara bijak yang bisa kita lakukan untuk menghadapi orang yang meremehkan kita tanpa harus mempertaruhkan harga diri dan terlibat dalam pertikaian yang tidak perlu. Melalui video ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara bijak ini dapat mempertahankan harkat dan martabat kita saat berhadapan dengan orang yang meremehkan kita, mulai dari memperbaiki pola pikir kita hingga menanggapinya tanpa emosi dan reaksi yang berlebihan. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai membahas bersama. Yang pertama, terima kondisi yang sedang terjadi. Hal pertama yang harus kita lakukan saat menghadapi orang yang meremehkan kita adalah menerima kondisi yang sedang terjadi. Mungkin terdengar kontradiktif dan membuat kita merasa lemah. Namun di balik cara pertama ini kita akan memperoleh pola pikir yang bijak dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menenangkan bagi kita. Yakinkan diri bahwa orang yang meremehkan kita punya karakter dan kepribadiannya sendiri. Mungkin sikap meremehkan itu memang bagian dari karakter dan pribadi yang sulit untuk dihilangkan, atau mungkin hal itu dilakukannya sebagai bentuk pelarian dari masalah hidup yang sedang dihadapinya. Selama tindakannya tidak merugikan kita, baik secara fisik, mental, finansial, maupun sosial, maka kita harus bisa menerima kondisi yang sedang terjadi dengan lapang dada dan ikhlas. Daripada menyibukkan diri dengan tenggelam dalam emosi yang negatif saat menghadapinya, lebih baik kita menerima kondisi dengan fakta yang ada. Hal ini akan lebih menenangkan hati dan pikiran kita daripada harus marah-marah atau menunjukkan ekspresi tidak suka setiap kali bertemu dengannya. Cara bijak ini akan membuat pola pikir kita berkembang dan secara sadar membuat kita lebih memahami bahwa setiap orang memiliki permasalahan hidupnya sendiri-sendiri. Yang kedua, tanggapi secukupnya. Satu hal yang harus kita perhatikan saat menghadapi orang yang meremehkan kita adalah fakta bahwa sebenarnya kita tidak mampu dan bisa mengendalikan tindakan orang lain terhadap diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita merespon dari perilaku dan tindakan tersebut. Salah satu respon terbaik yang bisa kita berikan dengan menanggapi secukupnya dan seperlunya. Dengan menanggapi secukupnya dan seperlunya, kita sudah menjadi pribadi yang bijak dalam berpikir dan bertindak. Respon yang kita berikan saat diremehkan akan sangat menentukan jalannya hubungan sosial dan interaksi kita selanjutnya dengan orang-orang di sekitar lingkungan kita. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk meminta penjelasan atau meminta diterima oleh orang-orang yang dengan jelas meremehkan kita. Cukup dengan berikan respon biasa saja terhadap semua omongan maupun perilaku yang meremehkan yang dia tunjukkan kepada kita. Kalau bisa, mulai jaga jarak dan jauhi orang-orang yang meremehkan kita. Itu juga untuk kesehatan mental kita sendiri ke depannya. Dengan respon yang bijak ini, kita akan tetap menghargai diri kita sendiri dan orang tersebut, serta menghindari konflik yang tidak produktif. Yang ketiga, kelola emosi dan reaksi. Langkah bijak yang sebaiknya kita lakukan adalah mengelola emosi dan reaksi yang kita miliki. Bagi sebagian orang, reaksi pertama yang akan muncul ketika diremehkan pasti adalah emosi yang bergejolak dan diiringi oleh keinginan untuk marah. Ini adalah reaksi yang umum dan wajar untuk dirasakan, namun seharusnya tidak perlu dialimpiaskan.
karena kemarahan kita justru akan menjadi bukti bahwa mereka telah berhasil meremehkan dan menarik perhatian kita. Di sisi lain, kemarahan kita juga dapat menimbulkan konflik yang lebih besar dan pastinya akan sangat merugikan bagi kita ke depannya. Oleh karena itu, saat dihadapkan dengan orang yang meremehkan kita, harus pintar mengelola emosi pribadi agar tidak terjebak dalam peran emosional mereka. Kita perlu menjaga ketenangan diri sebagai bukti kedewasaan dan kebijaksanaan kita. Dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi, respon yang tenang dan bijaksana ini akan mengurangi konflik lebih lanjut. Bahkan selanjutnya bisa memberikan kesan bahwa kita memiliki kendali yang kuat atas emosi dan reaksi yang kita miliki, sehingga kita tidak mudah dipengaruhi oleh perkataan atau tindakan negatif yang mereka lontarkan untuk meremehkan kita. Dengan mengendalikan reaksi dan emosi kita dapat mempertahankan integritas dan harga diri kita di hadapan mereka, sehingga mereka pasti akan berpikir kembali jika ingin meremehkan kita di masa depan. Yang keempat, hadirkan bukti nyata. Saat kita diremehkan, langkah bijak yang bisa kita berikan kepada mereka adalah dengan menghadirkan bukti nyata yang tidak bisa dibantah. Sebagian besar orang yang meremehkan kita pasti tidak percaya dengan kemampuan dan keterampilan yang kita miliki. Mereka pasti menganggap bahwa kita tidak becus melakukan sesuatu. Jika seperti ini, cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya adalah dengan membuktikan nilai diri di hadapan mereka. Untuk melakukannya, mulai dengan merencanakan kegiatan dan tujuan yang spesifik yang bisa meningkatkan kualitas diri kita. Fokus dan jalankan rencana tersebut dengan dedikasi dan konsistensi yang tinggi agar kita bisa segera mencapainya dengan optimal. Pencapaian kita ini akan menjadi sebuah bukti nyata dari kerja keras dan kemampuan kita. Perlihatkanlah bukti nyata yang kita capai berupa prestasi maupun performa dan kinerja terbaik kita langsung ke mereka. Buat mereka mati kutu saat melihat seluruh bukti yang bisa kita sajikan di hadapan mereka. Sisi lain, pencapaian kita ini pasti akan memberikan kepuasan tersendiri pada diri kita, membuat kita merasa yakin dan lebih percaya diri dengan potensi yang kita miliki, sekaligus sebagai ajang pembuktian bahwa kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan jika benar-benar berdedikasi untuk melakukannya. Hal ini akan menjadi bahan bakar semangat yang mendorong kita untuk meraih pencapaian-pencapaian baru ke depannya. Yang kelima, abaikan saja. Jika kita merasa bahwa mereka yang meremehkan kita tidak layak untuk ditanggapi, maka kita bisa mengabaikannya. Memang terdengar sepele, namun di balik tindakan ini ada sebuah kebijaksanaan sikap yang menunjukkan bahwa kita tidak peduli dengan kata-kata maupun tindakan mereka. Satu hal yang harus kita pahami bahwa tujuan orang yang meremehkan kita adalah perhatian dari kita. Dengan mengabaikannya, berarti kita tidak memberikan perhatian berharga kepada mereka. Dengan hal ini, kita justru harus memusatkan perhatian kita pada hal yang lebih positif daripada sikap dan tindakan mereka yang meremehkan kita. Hal ini akan mampu memutuskan siklus meremehkan yang sering mereka lakukan kepada kita. Saat dilakukan, cara bijak ini bisa jadi cara yang bisa dibilang gampang-gampang susah, di mana akan terasa gampang karena kita tidak akan menghabiskan waktu dan energi kita untuk meladeni orang yang meremehkan kita. Namun bisa sangat menjadi susah karena kita harus sabar dan ikhlas dalam melakukannya. Apalagi yang mereka lakukan sudah melebihi batas kesabaran yang kita tetapkan. Tapi jika kita berhasil melakukannya, cara bijak ini akan sangat bermanfaat untuk kita sendiri, karena dapat melatih kepribadian kita menjadi sosok yang bijak dan sabar dalam menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan. Baik, kita sudah membahas 5 cara bijak yang bisa kita lakukan saat menghadapi orang yang meremehkan kita. Setiap cara memiliki makna dan manfaat yang berbeda-beda bagi kita sendiri, mulai dari membangun pola pikir yang lebih baik, mengelola emosi dan reaksi yang kita miliki, hingga akhirnya bisa menyelesaikan kesalahpahaman yang mungkin terjadi di antara kedua belah pihak. Kelima cara bijak ini membuat kita mampu mempertahankan harga diri dan integritas kita, tidak hanya di hadapan orang yang meremehkan kita, tetapi juga di hadapan keluarga dan rekan-rekan sejawat kita. Satu hal yang juga kita sadari menghadapi orang-orang yang selalu meremehkan kita bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan kelima cara bijak ini kita dapat mengatasi pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin muncul dan berkembang sampai merugikan kita di masa depan. Mungkin segitu saja video kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru tentang cara-cara bijak dalam menghadapi orang yang meremehkan. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah meluangkan waktu berharga untuk menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar bisa terus berkembang dan memberikan pesan positif untuk semua orang.
Salam bijak.